Laila dan Majnun, kisah cinta paling memilukan yang pernah terjadi dalam sejarah manusia. Kisah cinta Laila dan Majnun dipandang masyarakat sebagai cinta abadi dan legendaris. Sebuah cinta paling indah, menggetarkan, menguras air mata, sekaligus juga merupakan sebuah kisah percintaan indah yang berakhir tragis. Kisah ini ditulis oleh Nizami Ganjapi, berasal dari daerah Gans, Azerbaijan. Nama aslinya adalah Jamaluddin Ilyas bin Yusuf bin Zaki. Hal yang menarik dari hidupnya, Nizami yaitu merupakan seorang sastrawan dan banyak menulis kisah cinta, yang salah satunya adalah kisah Laila dan Majnun. Bagaimana kisah Laila Majnun selengkapnya? Nonton video ini sampai selesai agar tidak sesat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat berbagi cerita yang dimuliakan Allah. Laila binti Mahdi bin Sa'ad bin Ka'ab bin Rabi'ah terlahir dari keluarga terpandang dan merupakan anak dari kepala suku kabilah Qotibah yang memiliki rupa yang sangat cantik. Dengan latar belakang keluarga Laila tersebut, ayahnya berharap agar Laila bisa menikah dengan lelaki yang berasal dari keluarga yang sama terpandang. Sedangkan Qais atau dikenal dengan nama Majnun, dalam riwayat Majnun bernama asli Qais bin Mulawih bin Muzahim bin Adas bin Rabi'ah bin Ja'dah bin Ka'ab bin Rabi'ah. Sebagian orang menyebut Qais bin Mu'adz yang berasal dari kabilah Amir. Dalam kisahnya, karena dalam lingkup satu sekolah yang sama, ketika Majnun pertama kali melihat paras Laila yang cantik rupawan, seketika itu ia jatuh cinta pada pandangan pertama. Sebagai bentuk rasa cintanya, Majnun tak dapat mempersembahkan apapun selain puisi-puisi indah. Laila yang terkesan dengan puisi-puisi Majnun ternyata juga memiliki perasaan yang sama terhadapnya. Majnun yang sangat terobsesi dengan Laila terus-menerus menciptakan puisi yang memuji dan mengagungkan kecantikan gadis tersebut, bahkan dengan berani membacakannya di sudut-sudut jalan tanpa peduli pada pandangan orang lain. Namun, pada masa itu, cinta masih mengenal batasan dan sekat yang kuat. Laila yang merupakan seorang gadis cantik dari keluarga terpandang tentu diharapkan untuk menikahi seorang lelaki dengan kedudukan setara, sehingga dia bisa hidup dalam kemewahan dan kekayaan. Namun cinta Laila adalah cinta suci yang hanya dia akan berikan kepada lelaki yang benar-benar dia cintai. Dan dia telah menemukan cinta sejati dalam dirinya, yaitu Majnun. Ketika mereka sudah dewasa, Majnun karena ketergila-gilaannya pada Laila, akhirnya memiliki keberanian untuk meminta restu kepada ayah Laila. Namun hasilnya bisa ditebak, ayah Laila menolak dengan tegas. Ayahnya berargumen bahwa pernikahan itu akan merusak kehormatan keluarganya. Majnun yang sangat terkejut dan penuh kesedihan mendengar penolakan itu, akhirnya tak bisa menahan perasaannya. Dia merasa putus asa dan dengan berat hati meninggalkan rumah dan keluarganya. Majnun memutuskan untuk hidup di padang belantara yang penuh dengan hewan buas. Di sana, dia menjalani hidup dalam pengasingan dan kesendirian. Meskipun terpuruk, dia terus menulis puisi yang menceritakan tentang kekasih pujaannya. Di sisi lain, Laila dipaksa oleh orang tuanya untuk menikahi seorang pria bernama Ibnu Salam yang datang untuk melamar Laila. Meskipun hatinya menolak, Laila akhirnya setuju karena dia merasa terikat oleh tanggung jawab kepada keluarganya dan ingin menghindari membawa malu kepada mereka. Sepanjang hidupnya, Ibnu Salam tidak pernah berhasil menyentuh Laila, apalagi merusak kesuciannya. Meskipun tetap menjalani peran sebagai istri yang baik dan patuh terhadap suaminya, Laila tidak pernah berhubungan suami istri dengan suaminya tersebut. Berita pernikahan Laila dan Ibnu Salam ini pun lambat laun sampai juga ke telinga Majnun. Sudah pasti hatinya semakin terluka mendengar kabar tersebut. Sejak saat itu, dia memutuskan untuk menjauh dari peradaban dan menghabiskan sisa hidupnya sendirian di pedalaman hutan. Hari-harinya hanya ditemani oleh hewan-hewan liar yang secara ajaib kerap berkumpul di dekatnya, khususnya manakala cuaca sedang sangat tak bersahabat. Beberapa pelancong dari negeri seberang pernah melihat dirinya ketika mereka tengah bepergian dari dan ke dalam kota. Ketika menulis puisi, Majnun hanya bersenjatakan dahan kayu dan menulisnya di atas pasir.
Bertahun-tahun kemudian, kedua orang tua Majnun meninggal dunia. Setelah mengetahui hal ini, Laila berniat untuk memberitahu Majnun. Kemudian dia bertemu seorang pria tua yang mengaku sering melihat Majnun di gurun pasir. Mendengar permohonan Laila, pria tua itu akhirnya setuju untuk membantu menyampaikan kabar tersebut kepada Majnun. Suatu hari, ketika pria tua itu menemukan Majnun, dia memberitahu kabar duka ini. Majnun merasa sangat terpukul, terpuruk, dan penuh penyesalan mendengar berita tentang kepergian orang tuanya. Akhirnya, dia bersumpah untuk menghabiskan seluruh sisa hidupnya di padang gurun ini. Beberapa tahun setelah itu, suami Laila meninggal dunia. Meskipun tengah dirundung duka, Laila tetap berharap bisa bertemu dan bersatu dengan Majnun cinta sejatinya selamanya. Namun, takdir tidak berpihak padanya. Dalam tradisi sukunya, Laila diwajibkan untuk berkabung atas kepergian suaminya selama 2 tahun penuh tanpa berinteraksi dengan siapapun. Mengetahui hal ini, Laila menangis. Dia merasa sangat sulit menerima bahwa harus menunggu 2 tahun lagi untuk bisa bertemu dengan cinta sejatinya. Laila sangat menderita karena dipisahkan dari Majnun bertahun-tahun lamanya. Akhirnya Laila meninggal karena sakit batuk parah, tanpa memedulikan kesehatannya. Pikirannya selalu hanya terpaku pada Majnun, bahkan hingga saat-saat terakhir hidupnya. Pada akhirnya, dalam kegelapan malam seperti yang selalu dilakukannya, Laila menatap pintu dan menghembuskan nafas terakhir sambil memanggil nama Majnun. Kematian gadis cantik yang jelita ini menjadi berita yang tersebar ke seluruh negeri dan bahkan sampai kepada Majnun. Mendengar berita itu, Majnun pingsan di tengah padang gurun. Setelah sadar, ia segera bergegas menuju desa Laila dan mengunjungi makam Laila. Dalam keadaan yang sangat lemah, Majnun bahkan menyeret tubuhnya untuk sampai ke makam Laila. Dia meletakkan tubuhnya di atas makam Laila, dan menurut cerita beberapa hari kemudian, Majnun juga meninggal dunia. Jasad Majnun baru ditemukan 1 tahun setelah itu. Akhirnya, jenazah Majnun dikubur di samping makam Laila. Konon, roh mereka bersatu dalam dunia yang abadi. Sahabat berbagi cerita yang dimuliakan Allah. Demikianlah kisah cinta Laila dan Majnun yang harus berakhir tragis dan memilukan. Namun, kisah perjuangan mereka untuk mempertahankan cinta murni mereka satu sama lain akan selalu dikenang, terutama oleh orang-orang yang mencari cinta sejati dari pasangan hidup mereka. Dari kisah ini terdapat satu pesan yang bisa kita petik dan renungkan dalam kehidupan, yaitu jika seseorang sudah dimabuk cinta kepada suatu hal, maka akan keluar secara otomatis dari mulutnya nama yang ia cintai, baik sengaja atau tidak, pasti itu akan keluar dan tidak akan ada bosannya. Begitupun juga jika seseorang sudah dimabuk cinta kepada Allah, maka akan keluar secara otomatis dari mulutnya nama Allah, baik sengaja atau tidak, pasti itu akan keluar dan tidak akan ada bosannya. Cinta adalah pondasi dalam beribadah. Bahkan para wali Allah lupa terhadap dirinya dan rela melakukan apa saja untuk beribadah kepada Allah. Wallahu alam bishawab. Sekian yang dapat saya sampaikan. Atas kekurangan dan kesalahan mohon kiranya untuk dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila ada salah, itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai berjumpa di kisah-kisah menarik yang penuh makna selanjutnya. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.